رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimah jamaah Majelis Ta'lim Musalla Al-Firdaus rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengadakan majelis ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Salawat demikian juga salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan Kitabus Shiyam yang pada kesempatan yang lalu, kajian kita yang terakhir mungkin 2 pekan yang lalu, kita telah mempelajari bersama tentang beberapa hal yang terkait dengan puasa. InsyaAllah kita akan murajaah apa yang kita telah pelajari di kesempatan yang lalu. Di antara yang telah kita pelajari tentang puasa adalah makna puasa, yaitu sebuah peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari perkara-perkara yang bisa membatalkannya sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian yang telah kita pelajari juga di kesempatan yang lalu adalah macam-macam puasa. Puasa itu ada 2 macam, puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib ada 2 macam. Puasa wajib yang memang diwajibkan secara jelas oleh Allah di dalam kitabnya, demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga di sana puasa yang tadinya tidak wajib kemudian menjadi wajib. Ketika seorang berpuasa, bernazar untuk berpuasa. Kemudian yang telah kita pelajari juga di kesempatan yang lalu terkait dengan puasa Ramadan. Hukum berpuasa Ramadan juga telah kita pelajari, bahwasanya puasa Ramadan merupakan rukun Islam yang keempat yang Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan di dalam Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadis-hadisnya tentang bahwasanya puasa Ramadan ini merupakan bagian dari syariat Islam. Pelajaran yang telah kita pelajari juga di kesempatan yang lalu terkait dengan penetapan awal bulan Ramadan dan akhirnya. Kita sebutkan di kesempatan yang lalu sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, berpuasalah kalian karena melihat bulan dan berbukalah kalian karena melihat bulan. Yang dimaksudkan bulan sabit yaitu apa? Bulan sabit. Metode pertama untuk menetapkan awal bulan Ramadan adalah dengan melihat ru'yah. Kemudian metode yang kedua adalah dengan menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Metode yang kedua menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Mungkin ini yang terakhir yang kita pelajari. Ada yang punya catatan?
Atau syarat-syarat wajibnya puasa sudah? Sudah. Syarat-syarat wajibnya puasa sudah. Berarti sekarang tinggal kita pelajari yang setelahnya. Aqsamun nas fis shiyam. Macam-macam manusia di dalam pelaksanaan puasa. Macam-macam manusia di dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tentunya. Awalan atau golongan yang pertama, al-muqimul qadiru 'ala shaum. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang muqim, orang yang tinggal di daerahnya. Al-qadir, dia mampu 'ala shaumi, untuk berpuasa. Orang yang mukim dan mampu untuk berpuasa. Wa hadza yajibu 'alaihi shaum. Dan yang semacam ini, orang yang mukim, orang yang mampu untuk berpuasa, kewajibannya adalah untuk berpuasa. Dia wajib untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Faman syahida minkumusy syahra falyasumhu. Maka barang siapa di antara kalian ada yang telah menyaksikan datangnya bulan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Tentunya pembicaraan dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah tertuju kepada siapa? Kepada orang-orang yang mukim, yang mampu untuk bisa mengerjakan ibadah puasa. Ini golongan yang pertama. Kita lanjutkan golongan yang kedua. Thaniyan al-maridu wa yubahu lahu al-fitru idza kana yatadarraru bis-shaum wa yajibu 'alaihi al-qada' idza syufiya. Golongan yang kedua adalah al-marid. Orang-orang yang sakit. Orang yang sakit dibolehkan baginya untuk berbuka. Orang yang sakit boleh baginya berbuka atau tidak berpuasa. Sakit seperti apa? Sakit yang jika dia berpuasa menjadikan dia kena madarat. Dia kena bahaya. Ketika dia memaksakan diri berpuasa, dia kena bahaya. Boleh berbuka di saat semacam itu. Dan kewajibannya orang yang sakit semacam ini adalah untuk mengqadha di hari yang lain idza syufiya, jika diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika diberikan kesembuhan oleh Allah, maka wajib baginya untuk apa? Untuk mengqadha. Tentunya berbeda halnya ketika dia sakit kemudian sampai akhir hayatnya, sampai meninggal. Jadi ada kewajiban mengqadha jika memang dia mendapatkan kesembuhan. Tsalitsan, golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga. Al-musafiru safaran yusannu ma'ahu qasrus salah fayuftir wa alaihi al-qadha idza aqama. Golongan yang ketiga, al-musafir, orang yang melakukan perjalanan. Safar ini tentunya ya kita katakan perjalanan jauh, bukan hanya sekedar perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan jauh.
yang sudah disunnahkan baginya untuk mengqasar salat. Perjalanan jauh yang sudah disunnahkan baginya mengqasar salat. Kalau jumhur ulama ya 80 kilo lebih. 80 kilo lebih. Maka dalam kondisi safar semacam ini boleh baginya untuk apa? Untuk tidak berpuasa. Boleh baginya berbuka. Namun dia punya kewajiban untuk mengqadanya idza aqama, jika dia telah kembali mukim. Jika dia telah kembali ke daerahnya, maka dia kewajibannya adalah untuk mengqadha. Tentunya ketika seorang melakukan safar, tidak semua orang itu kondisinya satu kondisi ya. Ada orang yang mereka di saat safarnya itu merasakan kemudahan, mudah banget di dalam safarnya. Orang yang semacam ini boleh memilih, silahkan mau dia berpuasa atau dia mau berbuka, tidak mengapa. Karena kondisinya dia nyaman. Dia melakukan perjalanan, dia kesehatannya maksimal, nggak ada sedikit pun yang memberatkan. Beda halnya dengan yang lain. Kadang-kadang ada orang yang berpuasa, kemudian ketika melakukan perjalanan sampai kayak orang mau pingsan. Di saat yang semacam ini tentunya dianjurkan sekali untuk apa? Untuk membatalkan, untuk berbuka saja sudah. Karena di zaman Nabi SAW ada orang yang seperti itu. Ada seorang sahabat ketika safar bersama Nabi SAW, ternyata dia orangnya sampai merasakan sesuatu yang sangat berat. Sampai para sahabat yang lain berkerumun mengerumuninya, kemudian ada yang memberikan naungan, memberikan payung kepadanya, ada yang ngipasi. Ketika mendapati sahabat semacam ini, maka Nabi SAW mengatakan, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Beliau mengatakan, bukan satu kebaikan berpuasa di saat safar jika seperti ini, gitu maksudnya. Kalau seandainya sekarang, di zaman kita sekarang ini safar tidak seperti zaman dahulu. Tidak ada yang memberatkan yang berarti banget lah, kecuali bagi sebagian orang tetap susah gitu. Kita mungkin dari sini ke Jogja pakai kereta, Masya Allah. Tidur sebentar aja sudah langsung nyampe gitu. Pakai mobil, pakai bus juga seperti itu. Namun memang ada sebagian orang yang tidak sanggup untuk naik bis dengan kondisi jalan yang mungkin bergoyang, kemudian akhirnya dia muntah, sakit. Maka yang semacam ini dianjurkan untuk berbuka. Adapun orang yang sehat lebih utama wallahu a'lam untuk menjaga puasanya, karena tentunya puasa di bulan Ramadan itu waktunya waktu istimewa. Kemudian ketika nanti juga harus mengqadha juga adalah mungkin lebih berat karena nggak ada teman, berbeda dengan puasa di bulan Ramadan. Dalil yang membolehkan bahwasannya orang yang sakit, orang yang musafir boleh berbuka dan mengganti di hari yang lain adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit aw ala safarin, atau di dalam perjalanan. Siapa orangnya yang mengalami sakit atau dia itu dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia mengganti pada hari-hari yang lain. Maka dia mengganti puasa, kalau bahasa kita ya nyaur puasa pada hari-hari yang lain. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang
dua golongan ini, orang yang sakit, orang musafir, boleh berbuka, namun kewajibannya adalah untuk mengganti di hari yang lain. Kita lanjutkan golongan yang keempat. Rabi'an al-haidu wan nufasa. Golongan yang keempat adalah wanita yang haid dan yang nifas. Wanita haid dan wanita yang nifas. Wa yuhramu siyamu 'alaihima wa la yasihhu minhuma wa 'alaihima al-qada'. Orang yang haid dan nifas diharamkan untuk berpuasa. Hukumnya haram. Dalam kondisi haid dia berpuasa, hukumnya haram. Demikian juga dalam kondisi nifas berpuasa, hukumnya haram. Wala yasihhu minhuma, dan tidak sah kalau seandainya ada seorang yang memaksakan diri. Mentang-mentang karena saking semangatnya, karena mungkin dia mengatakan saya sehat, nggak ada apa-apa, tapi dalam kondisi haid, daripada nanti saya bayar hutang puasa sendirian, mendingan saya puasa sama keluarga bareng. Kalau memaksakan seperti itu tentunya tidak sah. Kewajiban orang yang haid, orang yang nifas, ketika meninggalkan puasa di bulan Ramadan, kewajibannya adalah untuk mengqadha di hari yang lain. Untuk mengqadha di hari yang lain. Hal ini berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah satu hari kedatangan seorang yang bertanya kepada beliau tentang kenapa wanita haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Orang ini bertanya kepada Aisyah tentang apa? Kenapa sih salat yang penting kok malah nggak diqadha? Misalnya, yang lebih penting daripada puasa nggak diqadha. Kenapa yang diqadha itu adalah puasa? Maka beliau mengatakan, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Kami para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha salat. Ini merupakan dalil. Dan ketika sudah ada dalil, nggak boleh sama sekali kita bermain dengan apa logika kita. Kalau pakai logika, ya memang salat itu lebih penting. Tetapi subhanallah, demikianlah keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salat meskipun lebih penting, tetapi tidak diperintahkan untuk diqadha ketika terhalang oleh haid, terhalang oleh nifas. Dalil menunjukkan bahwasannya wanita diperintahkan, wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengqadha puasa saja, tidak mengqadha apa? Salat. Kita lanjutkan golongan yang kelima. Al-hamil wal murdi. Wanita hamil dan wanita yang menyusui. Wanita hamil dan wanita menyusui. Beliau mengatakan, in khafata ala anfusihima min ad-darari bis-shaum aftarata wa qadata. Kata beliau, in khafata ala anfusihima, jika wanita hamil dan wanita menyusui ini khawatir atas diri mereka, akan ada bahaya yang menimpa mereka ketika berpuasa, khawatir tentang dirinya,
ketika apa? Berpuasa, memaksakan diri puasa, mungkin kena apa? Kena sakit, pokoknya yang membahayakan dirinya, maka aftarata, boleh untuk tidak berpuasa, boleh untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Dan kewajibannya adalah waqadata, untuk mengqadanya, kewajibannya untuk mengqada. Tentunya ada khilaf di antara para ulama terkait masalah ini, dan penulis di sini menguatkan pendapat bahwasannya apa? Kewajiban wanita hamil, kewajiban wanita yang menyusui hanya sekedar untuk apa? Mengqada saja. Kewajibannya untuk mengqada. Karena alasannya adalah karena apa? Karena yang namanya hamil, yang namanya menyusui itu ibaratnya seperti sakit. Ketika illahnya tersebut sudah nggak ada lagi, alasannya nggak ada lagi, ya sudah, harus apa? Mengqadha. Tentunya ada khilaf di antara para ulama terkait dengan masalah ini. Kita lanjutkan yang keenam. As-sadis, yang keenam. Al-ajiz 'anis shaum likibarin aw maradin la yurja bur'uhu. Al-ajiz 'anis shaum, orang-orang yang tidak bisa berpuasa, tidak sanggup untuk berpuasa, likibarin, baik karena usia yang sudah sangat tua, karena usia tua, atau sakit, dan tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Artinya secara hitung-hitungan gak mungkin bisa sembuh. Golongan yang keenam ini orang yang tidak mampu karena tua atau karena sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Wa hadza yuftiru wa yut'im kulla yaumin miskina. Kewajibannya adalah untuk memberi untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan, dan untuk memberikan makan setiap hari yang ditinggalkan. Para ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Adapun dengan bagaimana cara memberikan makan kepada seorang fakir miskin, caranya adalah yang pertama dengan dibuatkan makanan yang siap saji. Dibuatkan makanan yang siap saji. Sehari yang ditinggalkan dia memberikan kepada seorang fakir miskin. Sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik, ketika di akhir hidupnya beliau usianya panjang, kemudian mengalami kesulitan untuk berpuasa, akhirnya beliau membuatkan masakan untuk fakir miskin dan mengundang mereka untuk untuk makan. Ya? Sekali makan saja. Kalau untuk sehari sekali makan. Atau cara yang kedua yaitu memberikan bahan makanan kepada mereka. Bahan makanan yang belum dimasak. Berapa ukurannya? Setengah sa'. Setengah ukuran zakat fitrah. Setengah ukuran zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu 3 kilo, maka untuk fidyah adalah 1,5 kilo. Namun disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau seandainya diberikan semacam ini, hendaknya juga diberikan lauknya, pendampingnya. Harus ada pendampingnya.
bukan hanya sekedar beras saja atau gandum saja, tetapi apa? Ada pendampingnya. Kalau seandainya seorang dari awal Ramadan memang sudah usianya sudah sangat sepuh, sudah secara hitung-hitungan manusia nanti nggak bisa sembuh lagi sakitnya, sudah repot sekali, boleh saja dia memberikan makan 30 fakir miskin di awal Ramadan. Dikumpulkan, dimasakkan 30 porsi seperti itu, tidak mengapa. Atau memberikan dengan tadi, setiap orang diberikan 1,5 kilogram beras, kemudian disertai dengan apa? Lauknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini 8 golongan manusia di dalam melaksanakan puasa Ramadan. Kita ulangi lagi apa yang telah tadi kita sebutkan. Golongan yang pertama adalah al-muqim al-qadir, orang yang mukim dan dia mampu untuk berpuasa. Wajibannya berpuasa tentunya. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang sakit. Orang yang sakit dan memberatkan ketika dia harus berpuasa, maka boleh baginya berbuka dan kewajibannya untuk mengganti di hari yang lain jika telah diberikan kesembuhan. Kemudian yang ketiga adalah musafir, orang-orang yang melakukan perjalanan jauh, perjalanan yang memang sudah dianjurkan baginya untuk apa? Mengqashar salat. Boleh baginya untuk berbuka dan mengganti di hari yang lain. Wanita haid dan nifas, mereka dilarang untuk berpuasa. Kewajibannya adalah untuk mengqadha. Kemudian yang kelima adalah wanita hamil dan wanita menyusui. Jika khawatir atas diri mereka akan ada bahaya ketika dia berpuasa, maka boleh berbuka dan kewajibannya untuk mengqadha di hari yang lain, menurut pendapat penulis di sini. Kemudian yang keenam adalah orang yang tidak mampu, tidak sanggup karena sudah tua atau karena sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka kewajibannya untuk berbuka di siang hari Ramadan dan memberi makan setiap hari yang ditinggalkan untuk satu orang fakir miskin. Para ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan mufsidatus saum, pembatal-pembatal puasa. Mufsidatus saum, pembatal-pembatal puasa. Qala tatalakhasu al-muftirat atau mufsidatus saum fil ati. Ringkasan dari pembatal-pembatal atau yang merusak puasa adalah berikut ini. Awalan, yang pertama, al-aklu wasyurbu amdan ma'a dzikri wal ikhtiyar. Al-aklu wasyurbu, makan dan minum, amdan, secara sengaja. Makan, minum secara sengaja. Ma'a dzikri wal ikhtiyar, dalam kondisi ingat, dalam kondisi dengan kehendak dia. Ikhtiar artinya tidak terpaksa, tidak dipaksa oleh orang lain, tetapi benar-benar atas keinginan dia sendiri. Tentunya beda antara orang yang dipaksa untuk makan atau minum dengan orang yang dengan kemauannya. Yang dinamakan dengan pemaksaan bukan hanya sekedar kamu minum sekarang, bukan seperti itu, tetapi pemaksaan yang memang menjadikan orang tersebut mengkhawatirkan kepada keselamatan dirinya. Umpamanya suruh makan, suruh minum, ditodong dengan laras panjang. Ya, dalam kondisi semacam ini. Kenapa? Di Cina yang Uighur itu ya. Nah. Kalau seandainya dipaksa semacam itu, maka wallahualam tidak sampai kepada tingkatan membatalkan puasanya, karena keselamatan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187,
Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ilal lail. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakum, sampai menjadi nampak jelas bagi kalian, al khaytul abyadu minal khaytil aswadi, garis atau benang putih dari benang hitam, minal fajri, di waktu fajar, sampai menjadi jelas siang dari malam. Thumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Sempurnakanlah puasa sampai terbenamnya matahari, maksudnya. Kemudian pembatal yang kedua, tsaniyan, beliau mengatakan al-jima'. Pembatal yang kedua adalah persetubuhan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi 'anillahi ta'ala fil haditsil qudsi. Apa yang disabdakan oleh Nabi berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Allah di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yada'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya karena aku, kata Allah. Dia meninggalkan syahwatnya, yaitu maksudnya hubungan dengan istrinya atau suami dengan istrinya, seperti itu. Kemudian meninggalkan makan, meninggalkan minum, min ajli, karena aku, kata Allah. Wa kama fi hadits al-a'rabi alladhi waqi'un zawjatahu fi syahr Ramadan. Demikian juga di dalam hadis orang Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan apa yang terjadi antara dirinya dengan istrinya di bulan Ramadan. Dia sampai melakukan persetubuhan dengan istrinya. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi, halaktu, celaka aku, celaka, binasa aku. Ini juga menunjukkan bahwasannya jima atau bersetubuh di siang hari bulan Ramadan itu apa? Membatalkan puasa. Tsalitsan, yang ketiga, pembatal puasa yang ketiga, ta'ammudul qai'. Ta'ammudul qai', sengaja muntah atau sengaja memuntahkan sesuatu yang sudah ada di dalam apa? Perutnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, demikian juga Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Barang siapa yang dia itu sengaja muntah, maka hendaklah dia mengqadha. Kalau muntah tanpa disengaja tentunya beda halnya. Orang naik kendaraan muntah. Kalau dalam kondisi dia masih fit, lanjutkan puasanya. Yang disebutkan dalam hadis ini adalah orang yang menyengaja muntah. Kemudian rabi'an, yang keempat, pembatal puasa yang keempat, ikhrajul mani bi fi'lihi la bil ihtilam. Mengeluarkan mani dengan perbuatannya, bukan karena mimpi. Jadi seorang mengeluarkan mani, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan perbuatan dia sendiri. Dengan perbuatan dia sendiri, menyengaja. Baik mungkin dengan sesuatu yang ditontonnya, ataupun mungkin dengan sesuatu yang menjadikan dia apa? Keluar maninya. Maka yang semacam ini membatalkan. Lain halnya ketika seorang di siang hari bulan Ramadan tidur, kemudian bermimpi, mimpi basah. Maka yang semacam ini tidak membatalkan.
Karena di luar kehendak dia, di luar kehendak dia. Khamisan, yang kelima, al-hijamah. Yang kelima yang membatalkan puasa adalah berbekam. Berbekam. Sama halnya dengan berbekam ini adalah donor darah, seperti itu. Donor darah. Adapun kalau cuma sekedar diambil darahnya untuk sampel darah seperti itu, tidak membatalkan. Kenapa hijamah ini dikatakan sebagai pembatal puasa? Wallahu a'lam, dikarenakan apa? Darah yang keluar itu cukup banyak, menjadikan orang itu menjadi lemah. Demikian juga ketika donor darah seperti itu, sehingga dianjurkan untuk untuk membatalkannya. Sadisan, yang keenam, wusulu syai' ilal jawf an tariqil fam wal anf. Masuknya sesuatu ke rongga perutnya melalui hidung ataupun melalui mulut. Masuknya sesuatu ke rongga perut baik melalui hidung ataupun mulut. Sesuatu di sini maksudnya adalah non makanan ya. Kalau makanan sudah jelas tadi sudah disebutkan sebagai pembatal. Masuknya sesuatu yang bukan makanan melalui rongga mulut atau rongga hidung. Kemasukan sesuatu. Apa sebut? Infus nanti ada sendiri. Ini masuknya lewat mulut, lewat hidung, tetapi non makanan gitu. Keselekoin. Atau yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, sabian yang ketujuh adalah al-huqan al-mughadhiyah. Ini yang dimaksudkan dengan infus. Suntikan, tetapi yang isinya adalah untuk Untuk bahan makanan. Suntikan yang isinya itu bahan makanan. Demikian juga kalau orang ditransfusi darah. Orang yang sakit ditransfusi darah. Wong infus saja membatalkan, apalagi darah gitu. Karena infus itu juga untuk memproduksi darah tentunya ya di dalam tubuh manusia. Karena darah itu intinya yang sangat diperlukan oleh manusia. Adapun suntikan untuk Untuk menghilangkan rasa nyeri, suntikan yang lainnya itu tidak membatalkan puasa. Demikian juga menghirup oksigen. Demikian juga ada semprotan untuk itu? Asma ya? Maka yang semacam ini tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Untuk materi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang ditanyakan dari materi yang saya sampaikan, saya persilahkan. Silakan.
Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Wanita hamil, wanita menyusui, apakah tidak terkena kewajiban fidyah? Menurut pendapat yang di sini tidak ada. Kewajibannya hanya sekedar mengganti puasa saja. Memang ada di antara pendapat para ulama yang berpendapat bahwasannya kewajibannya hanya membayar fidyah saja. Ada pendapat seperti itu. Ada juga yang menggabungkan antara fidyah dengan apa? Qadha. Adapun wanita nifas, ini tolong dibedakan. Wanita nifas itu total, dia harus ganti puasa. Nifas. Walaupun dia nifas, dia menyusui gitu ya. Udhurnya bukan karena menyusui dia nggak puasa, tapi udhurnya, penghalangnya puasa adalah apa? Nifasnya, bukan menyusuinya. Karena wanita yang nifas haram berpuasa. Haram hukumnya berpuasa. Ini bisa dipahami ini yang pertama? Bisa dipahami? Kalau wanita nifas sudah wajib dia ganti, nggak ada bayar kafarah, nggak bayar apa? Fidyah nggak ada. Jika di bulan suci Ramadan terjadi jima atau persetubuhan, di samping batal puasanya apakah berdosa? Jika terjadi persetubuhan, dia puasanya batal. Kemudian yang tentunya tolong diperhatikan, dipahami terkait dengan jima ini. Yang namanya jima itu adalah hubungan suami istri. Kalau seandainya hanya bersentuhan saja, mohon maaf, kemaluan suami, kemaluan istri bersentuhan saja itu belum tentu dikatakan sebagai jima. Yang dinamakan dengan jima itu ada batasannya. Ada batasannya. Kalau batasan minimal seperti apa gitu ada. Jadi tidak semua hubungan suami istri, artinya suami istri bercumbu kemudian mengeluarkan mani kemudian dikatakan sebagai jima, tidak. Kalau seandainya keluar mani tanpa terjadi jima, kewajibannya adalah dia hanya sekedar batal saja tanpa ada hukuman yang lain. Kalau dia sampai bersetubuh, berjima, benar-benar berhubungan badan, artinya zakarnya laki-laki benar-benar sampai masuk ke farjnya perempuan, sampai seperti itu ya sudah, hukumannya dia batal puasanya, dia berdosa dan dia kena hukuman puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana kalau di bulan suci Ramadan cabut gigi? Cabut gigi kalau seandainya ada suntikan, maka suntikannya insya Allah bukan untuk suntikan bahan makanan. Kalau yang semacam ini wallahu alam tidak membatalkan puasa. Suntikannya yang saya ketahui adalah untuk menghilangkan rasa nyeri. Allahu a'lam bishawab. Ya. Sepanjang yang saya ketahui diperbolehkan. Kalau memang tidak memungkinkan sama sekali. Apalagi wanita yang mungkin dalam kondisi masih subur. Tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depannya lagi hamil lagi, depannya lagi menyusui. Qadarullah wa masya'a fa'al. Tentunya suaminya harus punya perhatian kepada istri dalam masalah semacam ini. Allahu a'lam bishawab. Ya.
Apa alasan suami melarang? Kalau suami cuma pertimbangannya sayang saja, tentunya ya nggak dibenarkan melarang. Yang dibenarkan untuk melarang itu adalah siapa? Orang yang paham tentang kesehatan, dokter atau orang-orang yang tahu tentang kesehatan gitu. Cukup insyaallah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan. Nanti lagi. Nanti saja. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.